Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu desain bangunan bertingkat. Berikut nama dari kelompok kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh Gede Agusta Ariwangsa. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep arsitektur dan struktur. Jadi konsep arsitektur pada villa ini yaitu tropis. Dengan konsep arsitektur ini menjadi pilihan karena bangunan ini akan beradaptasi pada iklim yang tropis. Bisa dengan bentuk atap yang limasan menjadikan salah satu ciri bangunan yang menggunakan konsep tropis. Kemudian iklim tropis sendiri memiliki karakter tersendiri seperti sinar matahari yang panas sepanjang tahun, kelembaban udara yang cukup tinggi, dan intensitas hujan yang lumayan tinggi. Kemudian serta pergerakan angin dan kondisi udara yang berbeda. Oke, next. Kemudian di sini kami dari kelompok 2 melampirkan beberapa gambar kerja. Yang pertama ada site plan, layout plan, next. Kemudian ada denah lantai 1, lantai 2. Ada tampak depan, tampak samping. Potongan AA dan potongan BB. Kemudian juga ada rencana pondasi dan detail pondasi. Beberapa detail kolom serta sloof, kemudian detail pondasi footplat terutama. Kemudian next, ada rencana kap juga. Kemudian ada rencana balok. Dan yang terakhir ada 3D struktur dari bagian sub, super, sampai upper strukturnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan sub, yaitu komponen struktur. Baik, di sini yang pertama ada kolom. Kolom dapat diibaratkan sebagai kerangka manusia. Jika terdapat bagian yang rusak, maka akan mempengaruhi seluruh ketahanan tubuh. Fungsi kolom sangat krusial sebagai penerus beban langsung ke pondasi. Kolom mempertahankan rumah dari tiupan angin kencang, beban dalam bangunan seperti manusia dan barang-barang, serta pengokoh bangunan agar tak mudah roboh. Struktur kolom yang kuat tersebut menggunakan bahan besi dan beton, di mana gabungan kedua material tersebut tahan akan tarikan dan dorongan. Yang kedua ada balok. Jika kolom digunakan dengan posisi vertikal ke atas, maka balok diletakkan dengan posisi tidur. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Yang ketiga ada pondasi. Pondasi hampir diketahui oleh masyarakat umum. Bagian yang langsung bertumpu dengan tanah ini jadi penyangga struktur bangunan di atasnya. Pondasi memang dibuat untuk menahan dari gempa, tekanan, angin, dan kegiatan metafisik lain yang mampu menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pada bangunan ini menggunakan pondasi footplat karena bangunan ini lebih dari satu lantai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Imad Dege Surendika Putra akan menjelaskan jenis-jenis pondasi. Yang pertama ada pondasi tapak, yang kedua pondasi strip, yang ketiga pondasi sumuran, keempat pondasi umpak, kelima pondasi pier, keenam tiang pancang, ketujuh pondasi plat beton, dan kedelapan pondasi rakit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Gede Riki Prawira, NIM 057, akan menjelaskan atap. Atap merupakan bagian paling atas bangunan, tentu wajib ada sebagai pelindung penghuninya. Pembuatan atap biasanya menyesuaikan dengan
daerah tempat tinggal. Pembuatan atap harus merencanakan beberapa hal seperti luas area yang harus diberi atap, bentuk dan konstruksi yang diinginkan, serta lapisan penutupnya. Sementara itu, di area atap terdapat rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka ini berfungsi sebagai penahan beban dari penutup atap. Sementara bagian yang digunakan untuk penopang rangka atap ialah balok, kayu, atau baja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Imadi Tresna Bayu Sanjaya akan melanjutkan presentasi. Plat lantai. Plat lantai biasanya disebut dengan lantai tingkat yang letaknya tidak berada di atas tanah langsung. Plat lantai biasanya disusun dari balok-balok yang bertumpu pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai pun bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, dan kayu semen. Sementara sistem plat lantai ada dua, yakni plat satu sistem dan plat dua arah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Imade Bagus Pusenjaya, NIM 60 akan menjelaskan mengenai tangga. Jadi, tangga merupakan penghubung antara lantai satu dengan lainnya. Tangga biasanya terdiri dari komponen berupa plat, borders, dan anak tangga. Tangga juga memiliki beberapa tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangga membentang horizontal, tangga spiral, tangga melayang, dan tangga terjepit sebelah yang bertumpuk pada balok tengah. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Raja Arkayuguna, NIM 63 akan melanjutkan presentasi. Dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Jenis-jenis dinding. Yang pertama ada dinding batu bata. Yang kedua ada dinding bataku semen PC atau bataku press. Yang ketiga ada dinding bata kapur. Yang keempat ada dinding bata heval atau yang kelima ada dinding partisi. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slope dan balok. Slope adalah suatu elemen struktural dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya ke struktur fondasi dengan menolak membungkuk. Slope berfungsi untuk menyalurkan beban dinding ke fondasi. Selain itu, slope juga berfungsi sebagai mengunci dinding agar apabila terjadi pergerakan pada tanah, dinding tidak roboh. Balok bangunan merupakan struktur melintang yang menopang beban horizontal. Balok dalam bangunan sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap gaya ke samping. Jenis-jenis balok, balok sederhana, cantilever, balok dengan ujung tetap, balok menerus. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem konstruksi.
Sistem konstruksi. Substruktur adalah bagian-bagian yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan slope. Pada bangunan villa ini menggunakan pondasi flood plate. Upper struktur. Dinding, kolom, dan ring pada bangunan ini memiliki dua tipe kolom, yaitu kolom utama dan kolom praktis, di mana kolom utama yang berukuran 30 x 30 cm dan kolom praktis yang berukuran 15 x 15 cm. Dan yang terakhir ada superstruktur. Superstruktur yaitu bagian-bagian yang terbentuk memanjang ke atas untuk menopang atap. Struktur atas bangunan antara lain adalah rangka dan kuda-kuda. Pada bangunan ini memiliki superstruktur dengan material kayu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan Santi.